Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Nurul Amalia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Di sini saya Nurul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 18721500162, mahasiswa dari Universitas Panjasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan akhir semester. Yang pertama, di sini ada 6 mahasiswa yang berjumlah 30 dan ada nomor soal yang berjumlah 20. Dan di sini ada kolomnya dan juga ada skor siswa. Jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa. Dari 30 siswa tersebut, ada 20 orang yang dapat mengerjakan soal dengan benar. Maka indeks kesukarannya adalah, dari tabel tersebut bisa kita taraf kesukaran 0,7. Jadi sama dengan P sama dengan B dibagi JS sama dengan 20 dibagi 30 sama dengan 0,7. Artinya soal tersebut tergolong sedang. Soal dengan P 0,0 sampai 0,30 adalah sukar, dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. Soal dengan P 0,71 sampai 100 adalah soal mudah. Jadi di sini kita analisis tiap butir soal dengan program Microsoft Excel. Yang pertama ada nomor butir, tingkat kesukaran itu terbagi jadi koefisien sama keterangan. Kita lihat nomor 1 itu koefisiennya 0,667, berarti keterangannya sedang. Untuk nomor 2 koefisiennya 0,967, keterangannya itu berarti mudah. Dan untuk yang tingkat sulit itu koefisiennya 0,133, itu berarti sulit. Tingkat kesukaran dapat dikategorikan dalam tabel berikut ini. Ini ada distribusi butir soal berdasarkan tingkat kesukaran. Ada tingkat kesukaran, nomor butir soal, jumlah, dan persentasi. 0,00 sampai 0,30 berarti sukar. Untuk soal nomor butirnya itu soal nomor 4 dan juga 22. Ada 2 anak, persentasinya 6 sampai 7%. Selanjutnya 0,31 sampai 0,70 itu termasuk sedang. Untuk soalnya itu nomor 1, 9, 10, 13, 14, 21, 27. Jumlahnya ada 7, persentasinya 23,3%. Untuk 0,71 sampai 101 itu terbilang mudah. Untuk soalnya itu ada soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Untuk jumlahnya ada 21, berarti persentasinya 70. Di sini ada kolom dari angka-angka yang belum teratur di atas, kemudian dibuat array atau urutan penyebaran dari skor yang paling tinggi ke skor yang paling rendah. N sama dengan 27% dari 30 sama dengan 8. Kelompok atas atau JA di sini udah dijumlahin ada 15 orang. Untuk kelompok bawah atau JB sama ada 15 orang. Dari kelompok yang menjawab benar ada 14 orang dan kelompok yang bawah yang menjawab benar ada 6. Jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa. Terdapat 15 siswa kelompok atas dan 15 siswa kelompok bawah. Dari 15 siswa kelompok atas tersebut ada 14 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Dan 15 siswa kelompok bawah ada 6 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks diskriminasinya adalah D sama dengan BA dibagi JA ditambah BB dibagi JB sama dengan PA dikurang PA. D sama dengan 14 dibagi 15 ditambah 16 per 15 sama dengan 0,9 dikurang 0,4 sama dengan 0,5. Dengan demikian indeks diskriminasi untuk soal nomor 1 adalah 0,5, yaitu termasuk dalam kategori soal yang baik. Selanjutnya ada analisis daya beda soal dengan program Microsoft Excel. Di sini ada kolomnya yang terdiri dari nomor butir, koefisien, dan keterangan.
Yang pertama 0,308 itu cukup baik. Selanjutnya 0,018 itu tidak baik. Selanjutnya 0,175 itu juga tidak baik, dan seterusnya. Dari hasil analisis di atas, maka distribusi ke 30 butir soal berdasarkan daya beda soal dapat dikategorikan dalam tabel berikut. Yang pertama ada nomor, tingkat daya beda, nomor butir soal, jumlah, presentasi. 0,00 sampai 0,20 itu dikategorikan tidak baik. Untuk soalnya itu ada nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30 yang berjumlah 17. Selanjutnya 0,21 sampai 0,40 itu termasuk cukup. Untuk nomor soalnya itu 1, 6, 14, 22, 24, 25, 27 berjumlah 7, presentasinya 23%. 0,41 sampai 0,70 ternilai baik. Untuk soalnya 9, 10, 11, 13, 17, 28. Jumlahnya ada 6, presentasinya itu 20. Selanjutnya 0,71 sampai 100 itu ternilai baik sekali. Dari presentasi tabel tersebut dapat diketahui bahwa soal ujian akhir semester Gasal Pendidikan Agama Islam dalam Budi Pekerti kelas 11 dilihat daya beda soal terdapat 17 butir soal atau 57% dengan kategori soal tidak baik, 7 butir soal atau 23% dengan kategori soal cukup, dan 6 butir soal atau 20% dengan kategori baik. Lebih lanjut, menurut pemaparan bahwa kriteria daya beda soal dapat dikategorikan dengan presentasi sebagai berikut. Untuk tidak baik itu yang memenuhi 0 sampai 25,9%, cukup 26 sampai 50,99%, yang baik 51 sampai 75,99%, baik sekali 76 sampai 100%. Dari presentasi tabel distribusi soal di atas dapat diketahui bahwa soal ujian akhir Gasal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dari fungsi diskrator terdapat 15 butir soal atau 50% dengan kategori soal sangat kurang, 6 butir soal atau 20% dengan kategori soal kurang baik, dan 9 soal atau 30% dengan kategori cukup. Lebih lanjut, menurut pemaparan, ini adalah fungsi diskrator dapat dikategorikan dengan presentasi sebagai berikut. Dan ini untuk analisis daya butir soalnya. Dari beberapa hasil analisis butir soal, mulai dari analisis tingkat kesukaran, daya beda soal, dan fungsi diskrator atau pengecoh soal dapat disimpulkan dengan jelas pada tabel di bawah ini. Jadi untuk ketiganya dapat disimpulkan kayak ini, ada nomor butir soal, daya beda, tingkat kesukaran, dan alternatif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.